Perkenalkan, nama saya Januardi dan saya merupakan dosen dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Pada hari yang cerah ini, saya akan mempresentasikan permodelan permintaan di riset operasi pada pertanian. Jadi, apakah itu sebuah permintaan? Permintaan dalam ilmu ekonomi merupakan salah satu studi mikroekonomik, di mana fungsinya itu dibutuhkan untuk melengkapi fungsi dari supply pada grafik supply and demand. Karena tanpa adanya permintaan, titik equilibrium dari sebuah permintaan itu tidak akan terjadi. Nah, yang kedua, permintaan itu sendiri merupakan sebuah pembatas yang ada di permasalahan minimasi. Jika kita memiliki sebuah masalah minimasi, yaitu fx sebagai fungsi, dan x adalah variabel keputusannya, dan gx merupakan fungsi dari pembatas, variabel a merupakan parameter yang biasanya dijadikan sebuah permintaan. Entah fungsi fx itu berbentuk linear ataupun berbentuk fungsi order kedua atau non-linear. Nah, permintaan ini yang mencegah sebuah fungsi tujuan itu untuk bernilai 0, sehingga dia akan memiliki nilainya. Dan kemudian permintaan ini sendiri merupakan salah satu dari hasil studi analisis pada pasar, di mana kita bisa mendapatkan permintaan ini dari sales data dari toko-toko retail atau supermarket. Jadi hasil-hasil penjualan yang terjadi itu kita bisa dapatkan datanya berupa data sekunder. Dan kemudian ada lagi kita bisa peroleh dari hasil eksperimen testing produk. Apabila Anda sering pergi ke toko retail ataupun supermarket dan dari hal itu beberapa kasir akan menawarkan produknya secara gratis, hal itu adalah salah satu bentuk eksperimen untuk melihat apakah konsumen membutuhkan barang ini atau tidak. Hal ini disebut juga sebagai data primer. Lalu yang terakhir adalah dari customer survey dan questionnaire analysis. Customer survey dan questionnaire analysis ini biasa diperoleh apabila customer itu mengajukan sebuah membership ke suatu supermarket, dan tentunya questionnaire ini ingin melihat apakah customer puas terhadap pencapaian sebuah produk. Nah, tipe data yang kita peroleh seperti ini merupakan tipe data primer. Dalam analitika bisnis, ada 3 proses permodelan itu terjadi. Apabila saya memiliki sebuah grafik antara analisis nilai dan kesulitan formulasi dari sebuah model. Pertama, model ini kita bangun dulu, kita namakan sebuah analisis deskriptif, di mana kita menganalisa apakah yang sebenarnya terjadi. Bentuknya itu bisa berupa experimental design, kemudian laporan bisnis, dan survei kuesioner. Dari data yang kita sudah peroleh, kita akan melanjutkannya terhadap analisis prediktif. Kira-kira apakah apa yang akan terjadi? Nah, hal ini biasanya kita gunakan beberapa metode analisis dari statistika seperti regresi, analisa deret waktu, dan data mining. Setelah kita dapat apa yang sudah akan kita prediksikan, hal ini kita lanjutkan ke model-model keputusan melalui optimasi, simulasi, dan pencarian keputusan. Jadi, hal ini disebut sebagai model analisis preskriptif. Nah, permintaan itu merupakan salah satu analisa dari analisa deskriptif dan analisa prediktif. Jadi, dengan adanya kuesioner analisis, kemudian eksperimental dari produk testing, dan sampai ke pengambilan data dari retail, itu bisa kita bentuk model deskriptif, dan tentu kita bisa lihat kira-kira apakah yang akan terjadi ke depannya melalui analisis prediktif. Dari kedua hal ini, maka kita bisa membentuk sebuah model keputusan dari analisa preskriptif.
Bagaimana dengan permintaan sebuah produk-produk pertanian? Produk pertanian itu cukup sensitif karena satu, sifatnya cukup banyak, bulk. Jadi sebagai contoh di Jatinangor itu sendiri sangat banyak produksi-produksi sawah padi yang menghasilkan beras dalam jumlah yang banyak. Dan yang kedua, produk pertanian itu sendiri sifatnya perishable atau mudah rusak. Nah, hal inilah yang menjadikan fakultas kami, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, memiliki kekhususan untuk pengolahan pasca panen. Di mana setelah sebuah produk pertanian itu panen, bagaimana pengolahannya agar tidak mudah rusak. Sebagai contoh, pisang itu sendiri, dia akan rusak karena adanya kandungan gas etilen. Nah, gas etilen ini sendiri apabila tidak diatur secara teratur, maka dia akan menyebabkan pisang itu mudah matang sehingga warnanya lebih gelap. Setelah kita melihat dari pandangan produk pertanian itu sendiri, mari kita coba lihat ke pandangan customer analisisnya. Kira-kira konsumen dari produk pertanian itu seperti apa? Pertama, beberapa dari mereka price sensitif atau sensitif terhadap harga. Tentu kita bisa lihat beberapa konsumen akan melihat ke berbagai macam supermarket untuk membandingkan sebuah harganya. Dan yang dipilih adalah harga paling rendah. Yang kedua, konsumen itu sendiri ada yang beberapa quality sensitif atau sensitif terhadap kualitas. Sebagai contoh, dalam pisang tadi, tentunya konsumen akan memilih pisang yang berwarna kuning dibanding yang berwarna hijau ataupun berwarna coklat itu sendiri. Dan sebagai contoh, untuk persaingan kopi yang ada di Indonesia saat ini antara kopi Kenangan dan kopi Starbucks, kita bisa melihat bahwa penetapan harga di kopi Starbucks itu jauh lebih tinggi karena beberapa pandangan konsumen melihat bahwa kopi-kopi impor biasanya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Nah, dari hal ini kita bisa membentuk bagaimana sih permintaan produk pertanian dalam dua hal. Yang satu sebagai parameter. Jadi sebagai parameter itu sendiri, itu didapatkan dari hasil forecasting atau hasil analisa prediktif. Dan biasanya kalau kita masukkan ke permodelan deterministik, dia bisa menghasilkan sesuatu. Sebagai parameter, permintaan dari produk pertanian ini biasanya diaplikasikan dalam bentuk optimasi linear programming, integer programming, dan goal programming lainnya. Yang kedua, produk pertanian ini sendiri sebagai permintaan itu dimodelkan sebagai fungsi, di mana permintaan dari produk pertanian ini dijamin hasilnya fleksibel meskipun terhadap model-model deterministik. Nah, biasanya hal ini dioptimasikan pada model berbentuk second order atau order kedua atau model-model non-linear. Sebagai contoh untuk model-model permintaan produk pertanian sebagai parameter, kalau misalnya kita tahu ada rantai pasok sapi, jadi dimulai dari peternakan, kemudian kita lanjutkan ke rumah penjagalan, dan akan berakhir ke pasar-pasar setempat. Tetapi pada aplikasinya di dunia kenyataan, kita akan memiliki beberapa peternakan, dan ada juga beberapa dari penjagalan, dan akan disebar ke beberapa pasar-pasar setempat. Dan tentunya mereka akan memilih jalur-jalur yang paling pendek. Hal ini dianalisa melalui penelitian saya pada tahun 2020 yang diterbitkan di Croatian Operation Research Review. Nah, masalah ini disebut sebagai masalah transshipment problem, di mana transshipment itu sendiri merupakan pengembangan dari masalah transportasi. Biasanya kita menaruh permintaan dari sapi ini sendiri di analisa marketnya. Nah, untuk lebih mudah menganalisanya, mari kita lihat dari rantai pasok antara peternakan kepada rumah penjagalan. Jadi di mana peternakan ke I
dari satu dan kedua itu akan mengantarkan produknya kepada penjagalan ke J, di mana J itu 1 dan 2. Kita memiliki fungsi matematika sebagai berikut untuk meminimalisir biaya yang terjadi untuk pemilihan rutenya, sehingga supir-supir yang mengantarkan sapinya dari peternakan satu ke rumah penjagalan akan memilih rute paling kecil. Tetapi pada saat proses pengirimannya, setiap penjagalan itu harus dipenuhi berbagai permintaannya. Nah, optimasi yang dilakukan ini dilakukan untuk meminimalisir biaya logistik sehingga permintaan-permintaan itu bisa dipenuhi melalui fungsi constraint atau pembatas itu sendiri. Namun, apakah model ini cukup? Tentunya tidak, karena produk pertanian itu cukup unik dibanding produk-produk lain. Menurut penelitian dari Genswen di tahun 2012, sapi-sapi atau hewan-hewan ternak lainnya yang diantarkan melalui logistik itu cenderung akan stres dan memiliki kualitas daging yang cukup rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya rigor mortis yang lebih cepat karena mau sapi-sapi stres, sehingga kita butuh adanya optimasi lebih lanjut pada saat mengirimkan sapi dari peternakan ke rumah penjagalan. Jadi jika kita aplikasikan dengan model yang sama, tetapi kita tambahkan adanya sebuah fungsi pembatas, di mana Fij, Xij kurang dari Tfij, yang artinya adalah jalan-jalan yang dipilih itu diusahakan itu memiliki frekuensi yang rendah untuk kepadatan lalu lintas. Dari sini kita bisa melihat bahwa apakah supir itu akan memilih jalan yang tidak begitu macet, atau jalan yang macet tetapi rutenya pendek. Nah, dengan menambahkan fungsi pembatas seperti ini untuk rantai pasok sapi, dia akan membuat optimasi dari sapi itu model transshipment ini lebih sulit. Yang kedua, mari kita lihat apabila permintaan itu kita modelkan sebagai fungsi. Jadi, jika kita modelkan permintaan sebagai fungsi, kita tahu bahwa permintaan produk pertanian itu juga dapat bergerak karena adanya variabel-variabel tertentu. Sebagai contoh dalam pembelajaran mikroekonomi, permintaan itu sangat erat ada hubungannya terhadap harga, di mana semakin tinggi harga, permintaan sebuah produk akan semakin menurun. Tentu itu sangat jelas. Karena beberapa masyarakat dari kita itu sendiri merupakan price sensitive. Dari hal ini kita bisa memodelkan Q sama dengan alpha kurang beta kali P, di mana nilai alfanya itu sendiri merupakan kesediaan masyarakat untuk membayar jika kuantitasnya itu tidak memiliki harga alias gratis. Tetapi kesediaan ini akan menurun seiring dengan pertambahannya harga dan dibantu dengan nilai beta, di mana beta itu merupakan sensitivitas harga kepada masyarakat. Jika kita kalikan fungsi Q ini terhadap harga atau P, kita akan mendapatkan sebuah fungsi pendapatan atau fungsi revenue. Karena fungsi revenue ini kita jamin memiliki model ordo kedua, maka turunan ordo pertamanya merupakan nilai optimalnya. Tetapi dari apa yang saya jelaskan tadi, apakah harga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi dari permintaan itu sendiri, terkhusus permintaan dari produk pertanian? Tentu tidak. Jadi menurut penelitian dari Chen et al. 2019, Chen itu berhasil memodelkan untuk permintaan khusus produk-produk pertanian di mana masyarakat itu sensitif terhadap harga dan kualitas. Seperti apa yang sudah saya tunjukkan tadi, di mana produk pertanian itu price dan quality sensitif. Jadi Q sama dengan alpha, kesediaan masyarakat untuk membayarnya, dikurangi beta kali P, berkurang seiring dengan adanya penetapan harga, dan dikurangi gamma kali T, di mana dia akan berkurang seiring dengan adanya waktu. Hal ini mendukung terhadap adanya perishability dalam produk-produk pertanian.
terkhusus produk-produk hortikultura. Penambahan variabel gamma dan T atau waktu ini merepresentasikan bahwa fungsi demand itu fungsi permintaan dari produk pertanian ini akan turun karena adanya waktu. Sebagai contoh, pisang yang saya tunjukkan tadi, yaitu sering dengan adanya waktu akan menurun mutunya dikarenakan adanya gas etilen. Gas etilen itu mempercepat adanya kematangan, maka dengan adanya kematangan itu sendiri membuat pisang itu warnanya lebih gelap, dari kuning menjadi kecoklatan. Tanpa adanya intervensi dari harga, pemasaran sebuah produk-produk pertanian itu akan berkurang seiring dengan adanya waktu yang saya jelaskan tadi karena adanya proses metabolisme. Gamma ini menjelaskan sebuah sensitivitas pasar terhadap produk-produk perishable atau kemudahan rusaknya. Nah, dari permodelan yang saya jelaskan tadi, itu bisa kita buat sebuah penetapan harga markdown, di mana kita bisa menetapkan dua jenis harga, P1 dan P2. Jika kita masukkan sebuah akumulasi permintaan menggunakan fungsi integral, di mana integral 0 sampai T1 itu diaplikasikan P1 dan integral T1 sampai T itu kita aplikasikan P2, maka kita akan menemukan harga di mana P1 itu lebih besar dari P2 dikarenakan jumlah area dari waktu ke 0 sampai ke T1 akan lebih besar dibanding area dari T1 sampai T besar. Perbedaan harga P1 P2 ini mencerminkan sebuah markdown pricing, harga-harga yang didiskonkan karena adanya kualitas yang menurun. Di dunia kenyataan, kita sudah melihat beberapa contoh markdown pricing atau harga yang ditetapkan karena menurunnya kualitas. Sebagai contoh, di restoran Pizza Hut, dia akan menetapkan diskon 50% apabila dia akan tutup 1 jam sebelum restoran tutup. Kemudian, di restoran fast food seperti CFC, dia akan menerapkan diskon menjadi 15.000 untuk ayam goreng itu sendiri pada saat jam-jam yang istilahnya sudah mendekati kualitas dari ayam itu sudah menurun. Dari apa yang saya jelaskan tadi, harapannya adalah satu, bagaimana sih pentingnya sebuah studi atau kajian untuk permintaan dari produk-produk pertanian itu sendiri. Satu, dari jurusan Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Ekonomi, ataupun Komunikasi perlu melakukan studi permintaan dari produk pertanian itu sendiri. Karena dia akan menjadi sebuah dasar pengambilan keputusan untuk manufaktur berbasis pertanian maupun untuk kebijakan pemerintah. Pengambilan kajian ini sendiri bisa dilakukan melakukan pendekatan survei, kuesioner, ataupun literatur review, sehingga kita bisa mengidentifikasi kira-kira produk pertanian apa yang terkhusus. Sebagai contoh, kita tahu beras itu tidak perishable, tetapi tentunya dia akan memiliki pola data yang berbeda untuk komoditas hortikultura seperti pisang. Kedua, adanya perspektif dari kemudahan rusak dan kualitas pada permodelan pertanian itu cukup diperlukan. Satu, karena kita menetapkan sebuah kualitas dan kemudahan rusak ini, pencarian solusinya dijamin akan lebih sulit dibandingkan permodelan-permodelan biasa. Karena produk pertanian itu sendiri cukup berbeda dibanding produk-produk industri lainnya. Kedua, hal ini saya mendorong bagi Anda yang sangat suka untuk melakukan permodelan untuk membentuk sebuah model matematika seperti permodelan linear programming, integer programming, sampai non-linear programming untuk keputusan permintaan sebagai fungsi, ataupun memodelkan sebuah model pertanian menggunakan simulasi seperti menggunakan simulasi kejadian diskrit,
sistem dinamik, ataupun yang sedang mutakhir saat ini yaitu simulasi berbasis agen. Dan terakhir menggunakan pendekatan expert. Demikian yang bisa saya sampaikan dari paparan yang saya sudah jelaskan. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkolaborasi, saya dapat dihubungi di email yang saya tunjukkan. Dan saya memiliki research interest di permodelan game theory, predictive analysis, dan optimasi data driven. Kemudian objek yang saya analisa saat ini adalah kompetisi terhadap stakeholder, agregator stakeholder, dan bagaimana sih sebuah kinetika reaksi sebuah komoditas itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan secara operasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.